kami dari kelas 2 IPA, mata kuliah pelajaran Etika Profesi Hukum. Nama saya Muhammad Iftasa Maulana. Nama saya Abdul Haris. Nama saya Delvin Gemal. Kali ini kami akan mewawancarai seorang advokat yang sudah cukup berpengalaman dalam dunianya. Silakan perkenalkan nama Bapak. Baik, nama saya Yohanes Adi Putra Mahardika SHMH. Saat ini kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2 IPA, mata kuliah Etika Profesi Hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iftasa Maulana. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris. Nama saya Delvin Gemal. Dan ada kameramen juga kita ya, bernama Willy Aulianti. Kali ini kami akan mewawancarai seorang advokat yang cukup berpengalaman dalam dunianya. Silakan Bapak perkenalkan dirinya. Baik, nama saya Yohanes Adi Putra Mahardika SHMH. Saat ini saya merupakan advokat yang tergabung di DPC Pradi Batam di Pradi City, dan saat ini saya menjabat sebagai Direktur DNR Hukum. Baik, pertama sudah berapa lama Bapak menjadi advokat? Saya sudah menjadi advokat itu sekitar 7 tahun. 7 tahun. Setelah menjadi advokat, apa yang Bapak rasakan, kelebihan atau kekurangannya sebagai advokat? Sebagai advokat, kelebihannya itu kita bisa membantu kalangan bawah, menengah, sampai atas. Karena awalnya saya juga basicnya adalah pendiri LBH di Yogyakarta. Di situ kita saling membantu kalangan-kalangan masyarakat yang kurang mampu, dan juga berbagai pihak yang bekerja sama kita. Kebetulan juga kami sering mendapatkan penunjukan langsung dari kepolisian maupun kejaksaan yang membantu masyarakat yang mampu. Nah, kekurangan yang menjadi advokat adalah memang saat ini masih banyaknya organisasi yang terpecah, sehingga membuat standar mutu bagi advokat-advokat ini menjadi rancu, sehingga kami sendiri dari organisasi kami sedang menggalakkan yang namanya Siberban. Karena apa? Itu bertujuan untuk meningkatkan taraf para advokatnya, dan itu juga berdampak bagi mencari keadilan. Contohnya adalah masyarakat yang mampu tadi. Dengan banyaknya organisasi advokat, jika ada pengacara-pengacara atau advokat yang menyalahgunakan kewenangannya, dengan banyaknya organisasi akan sulit untuk mencari keadilan ini mengadukan kemana advokat ini. Terus gini Pak, kan kita dari pelajaran etika ya, sebagai dari mana etika Bapak kan, saya Bapak sedang menghadapi situasi di mana Bapak harus memilih antara kepentingan klien atau kepentingan hukum, Bapak lebih pilih mana? Nah, itu bagus ya. Jadi memang advokat ini kan dikenal untuk sebagai penegak hukum juga, tapi kita di sini juga untuk membela kepentingan hukum dari klien. Jadi sebenarnya kita tidak bisa membedakan mana nih yang dipilih. Karena apa? Karena kita harus sejajar. Nah, kepentingan hukum klien ini juga kita perjuangkan tanpa kita melanggar aturan-aturan hukum yang ada. Jadi memang kita, misalkan ada klien kita, misalkan dia salah dan segala macam, itu harus kita bela kepentingannya, kepentingan hukumnya, supaya apa? Dia mendapatkan keadilan. Nah, adil itu pun juga perspektifnya berbeda-beda, tergantung dari mana pihak yang menganggap keadilan itu. Karena adil itu kan sesuai fungsinya sendiri. Nah, kami sebagai advokat itu memiliki kewajiban untuk membela kepentingan hukum klien. Supaya apa? Supaya
kepentingan klien ini tidak dilanggar. Contohnya, jika dia diperiksa di kepolisian, jika biasanya yang banyak terjadi jika tidak didampingi oleh pengacara, maka akan ada diskriminasi, walaupun tidak semuanya. Tapi dengan adanya pengacara, kita sebagai penegak hukum juga kita bisa membela klien-klien kita. Jika memang ada diskriminasi, kita bisa mengatasinya. Nah, terus nih Pak, saya bertanya, bagaimana Bapak menghadapi situasi di mana Bapak harus memilih apa yang akan Bapak lakukan jika Bapak menemukan bahwa klien Bapak nih telah melakukan tindakan pidana? Nah, seperti yang tadi saya bilang, tindakan pidana itu memang kan sebuah pelanggaran hukum. Namun yang tadi saya jelaskan bahwa kami sebagai advokat itu membela kepentingan hukumnya. Kita bukan membela dia salah ya, tapi kepentingan hukumnya. Karena misalkan dia dituntut 5 tahun, dia memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Contohnya seperti itu. Nah, disitulah kita membela kepentingannya supaya dia tetap mendapatkan haknya, mendapatkan pendampingan dari pengacara. Jadi disitulah poin-poin kita untuk sebagai pengacara, membela kepentingan hukumnya, bukan membela kesalahannya. Walaupun saya klien Bapak nih yang melakukan tindakan pidananya dan Bapak merasa jengkel gitu, apakah Bapak tetap akan membelanya? Nah, dalam etik profesi advokat, kalau kita ngomongin di etik ya, kita itu hanya dapat menolak perkara jika kita tidak sesuai dengan hati nurani. Ya, dalam artian klien ini tidak mau diberitahukan untuk solusi-solusi hukum dari kita atau tata cara hukum dari kita. Nah, disitulah baru kita bisa mengundurkan diri karena tidak pemahaman. Begitu. Tapi memang kita misalkan dia masih bisa diarahkan, masih bisa mengikuti ritme kita, itu memang kita wajib untuk mendampingi. Terus Pak, kalau saya Bapak melakukan, jika Bapak menghadapi situasi di mana Bapak harus mempertahankan klien yang telah melakukan tindakan yang tidak etis juga, Tidak itu dalam artian dalam arti mungkin kayak tadi ya. Terus gini Pak, bagaimana Bapak menghadapi situasi di mana Bapak harus bekerja sama advokat lain tapi memiliki pendekatan yang berbeda atau pendapat yang berbeda? Nah, itu kan gini, biasanya kalau bekerja sama dengan pengacara lain itu tergantung perkara. Kalau pidana, misalkan satu firma itu pasti berbeda-beda pengacara. Nah, untuk menangani sebuah perkara, kita pasti ada yang namanya gelar perkara dulu. Nah, disitulah antara pengacara-pengacara ini akan menyatukan visi dan misinya dulu, melihat alur perkaranya bagaimana, kemudian apa yang akan dilakukan, bagaimana penanganan perkaranya, dan disitulah kita bisa menyatukan. Nah, itu yang satu firma. Berbeda dengan misalkan kita dalam perdata, kasus perdata, yang mana misalkan kami menjadi tergugat satu, pengacara yang lain dari firma lain menjadi tergugat 2 atau tergugat 3. Nah, di situ kita bisa saling berkoordinasi untuk sama-sama menekankan bagaimana mempertahankan hak-hak hukum dari klien masing-masing. Kalau saya Bapak pernah nggak ada pelaporan pelanggaran kode etik gitu dari rekan sejawat atau juga dari pihak yang terkait penanganan perkara selama berkarir? Kalau selama ini belum ada. Ada. Karena
advokat itu yang dijunjung tinggi adalah etiknya, karena klien pun pasti memilih seorang advokat berdasarkan etik. Kalau dia etiknya kurang baik atau tidak bisa dipercaya oleh klien, maka dipastikan advokat itu akan sepi klien. Jadi memang yang harus dipertahankan oleh advokat itu etika profesinya, supaya menunjukkan bahwa kewibawaannya dan memang dia sebagai penegak hukum. Nah, terus baik Pak, saya ingin bertanya lagi, bagaimana prosedur dan proses pengajuan pelaporan pelanggaran kode etik? Nah, kalau itu kan berarti kan harus ada indikasi dulu dari salah satu advokatnya atau para advokatnya melakukan pelanggaran etiknya. Nah, indikasinya apa dulu? Contohnya, advokat ini kan memiliki kewajiban tidak boleh mengatakan klien. Misalkan begitu. Misalkan harusnya dia didampingi di kepolisian tahap 1, tahap 2, ya kan, sampai persidangan. Tapi ternyata ketika di pendampingan tahap 1 di kepolisian tidak didampingi. Nah, jadi bisa dianggap penelantaran. Itu baru bisa. Tapi tunggu dulu, apakah pendampingan ini juga suatu kewajiban dari advokatnya? Untuk dilihat dulu. Kalau tidak punya kuasa, ya tidak punya kewajiban. Ya kan, jadi kan sudah ada suatu kuasa tapi tidak mendampingi dan segala macamnya tanpa berita yang jelas, misalkan tanpa pemberitahuan dia sedang sakit atau bagaimana, kemudian tidak meminta penundaan, itu bisa dianggap penelantaran klien. Di situ bisa klien maupun keluarganya melaporkan ke DPC masing-masing. Nah, DPC masing-masing itulah yang nanti akan memproses. Terus saya ingin bertanya lagi, Assalamualaikum Bu. Di DNR ada bagi tugas sama ini. Mau pulang kira katanya mau. nah selanjutnya Pak, saya ingin bertanya, jika ada pelanggaran etika sanksi, apa yang diberikan dan bagaimana pelaksanaannya? Nah, itu kan biasanya kalau kita ngomongin sanksi ya sekarang. Ketika advokat itu sudah dilaporkan, nanti kan pasti DPC itu akan membawa ke Dewan Pengawas. Nah, disitulah nanti akan disidangkan. Nah, pengacara-pengacara yang dilaporkan itu juga berhak untuk membela apakah dirinya benar-benar melanggar kode etik advokat. Jika memang nanti tidak terbukti, itu ada beberapa tahapan sanksi. Sanksinya bisa pencekalan dulu, jadi dia tidak boleh sidang berapa lama. Jadi bisa sanksinya itu bisa desain tertulis, kemudian pemberhentian. Jadi ada tahapan. Nah, jadi tergantung dari tingkatan pelanggarannya. Seperti itu. Kalau sanksi lisan itu seperti apa ya? Sanksi lisan bisa ini Dimarahin. peneguran. Oh, Peneguran. Tapi jika kita sudah ditegur itu kan otomatis kepercayaan klien kita ini terbukti kita salah, itu akan berdampak di klien di masyarakatnya juga. Gitu. selanjutnya menurut Bapak nih, keefektifan pengawasan kode etik profesi di lingkungan organisasi Bapak seperti apa? Nah, kalau kita ngomongin penerapan ya, pengawasan segala macam itu saat ini memang jadi dilema. Karena apa? Kode etik yang dibuat saat ini itu masih kode etik yang lama, yang masih menerapkan single bar. Single bar itu dulu ada satu-satunya Pradi 1000 yang masih berjalan. Dan kode etik ini kan kalau nggak salah saya ingat itu tahun 2002.
menuju organisasi advokat. Di situ memang sekarang masih menjadi pertanyaan, misalkan advokat A melakukan pelanggaran, apakah sanksinya bisa diterapkan jika diberhentikan? Faktanya kebanyakan yang terjadi saat ini, yang mungkin ada yang tahu sekalian, yang kasus-kasus pelanggaran viral itu ya kan diberhentikan, tapi dia lompat ke organisasi lain. Itulah yang menjadi dilema sanksi kita. Makanya dari kami, khususnya organisasi kami, menginginkan satu dewan pengawas khusus yang bisa mengawasi seluruh organisasi. Yang dimaksudkan adalah jika memang ada pelanggaran-pelanggaran itu tidak mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang mana tadi seperti saya bilang, jika memang nanti dipecat dari organisasi A, tidak bisa masuk ke organisasi itu. Ya, terakhir nih Pak, menurut Bapak nih jumlah anggota advokasi yang terdaftar di Kota Batam ini berapa? Dari realisasi Bapak? Kalau sekota Batam dari berbagai macam organisasi saat ini saya kurang tahu. Tapi jika melihat dari organisasi kami sendiri, itu saat ini yang terdaftar ada 300 lebih advokat. Bagaimana sih Bapak menghadapi tekanan dan stres gitu dalam pekerjaan Bapak ini? Gitu kayaknya banyak banget stres. Sebenarnya gimana ya? Setiap pekerjaan pasti ada tingkat stres. Mau kerja kita advokat, dokter, notaris, atau apapun itu. Bahkan saya rasa tukang tambal ban pun ada tingkat stres. Tapi bagaimana mengatasinya adalah misalkan kalau di kami itu kami membuat skema penyusunan struktur. Misalkan ada dalam satu bulan ada 10 perkara, itu kami bagi tugas. Jadi walaupun akhirnya akan digelar perkara untuk menentukan bagaimana tujuan ke depannya. Tapi kan itu kan sudah membagi stres. Nah, otomatis juga memang karena banyak stres, banyaklah beribadah. Terus Pak, apa motivasi Bapak menjadi advokat? Motivasi saya ya, Ya. jadi advokat itu sebenarnya karena keluarga saya dulu juga termasuk keluarga advokat. Kemudian memang kami itu dulu basicnya adalah bisnis, dan bisnis itu butuh hukum. Nah, kemudian kita melihat banyaknya masyarakat yang termarginalkan. Jadi dulu saya memutuskan untuk masuk ke hukum, dan kemudian kami dari alumni dari Atmajaya dan UGM itu membuat persatuan yang mana kemudian kami membentuk LBH awalnya di Yogyakarta, namanya LBH Sembada. Di situ kami membantu masyarakat yang kurang mampu, kemudian penunjukan dari kepolisian maupun kejaksaan yang kalau misalkan kasus kritik di Jogja, kebetulan dulu kami yang menangani di situ. Jadi karena kebanyakan itu tuntutannya 5 tahun ke atas yang mewajibkan adanya pendampingan advokat, itulah kami ada.
tujuannya yang pertama adalah membackup bisnis kami. Kedua, yang paling penting adalah membantu masyarakat. Seperti itu. Terakhir nih Pak ya, tujuan karir Bapak nih untuk 5 tahun ke depan sebagai advokat ini mau kayak gimana? Tujuan 5 tahun ke depan. Iya, 5 tahun ke depan aja. Kalau angan-angan itu pasti go internasional. Amin. Ya kan, go internasional. Alhamdulillah, puji Tuhan, saat ini kami bisa berdiri sampai saat ini kan juga suatu capaian yang tidak sebentar. Ya kan, karena pengalaman kami sebagai advokat yang sudah bertahun-tahun ini kan juga terus kami kembangkan, kami tetap belajar. Sekarang tujuan kami adalah bagaimana masyarakat khususnya perusahaan-perusahaan ini lebih aware dengan hukum. Karena apa? Karena faktanya di lapangan saat ini perusahaan-perusahaan di Indonesia ini masih kurang aware dengan hukumnya. Nah, kalau kita misalkan belajar dari negara tetangga kita, Singapura, Australia, Malaysia, mereka setiap perusahaan itu ada namanya corporate lawyer atau disebut juga lawyer in-house. Di situ mereka ketika membuat perjanjian, membuat suatu kesepakatan dengan pihak lain biasanya konsultasi dengan lawyer in-house-nya. Nah, sayangnya memang di Indonesia ini masih belum diterapkan hal tersebut. Jadi memang tujuan kami sekarang mengedukasi masyarakat khususnya perusahaan-perusahaan supaya lebih aware dengan hukumnya. Karena apa? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu. Baik, terima kasih sudah mendengarkan wawancara kali ini. Saya Muhammad Ita Maulana, pamit undur diri. Saya Abdul Haris, pamit undur diri. Dari Bapak Yohanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.